Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai chapter 3, yaitu Sistem Documentation Technique. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Dian Nugroho dengan NPM Akhir 232, dan juga ada teman saya Devina Azalia Ramadhani dengan NPM Akhir 113, Aurelia Irene Pramono dengan NPM Akhir 184, Farel Altair Raditya dengan NPM Akhir 188, dan yang terakhir Stefani Rachel Kusuma Limbong dengan NPM Akhir 295. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dokumentasi. Dokumentasi itu menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana proses entry data, pemrosesan data, penyimpanan data, output informasi, serta pengendalian sistem dilakukan. Dokumentasi yang mudah dipahami manusia biasanya berupa diagram, flowchart, tabel, dan representasi grafis lainnya. Selanjutnya ada pentingnya alat dokumentasi. Alat dokumentasi sangat penting karena yang pertama, seseorang harus mampu membaca dokumentasi untuk memahami cara kerja sistem. Yang kedua, dokumentasi perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal. Yang ketiga, butuh keterampilan lebih untuk menyusun dokumentasi. Selanjutnya ada alat dokumentasi yang dapat dibaca manusia. Yang pertama ada Business Process Diagram atau BPD, Flowchart, dan Data Flow Diagram atau DFD. Sebenarnya, seorang akuntan sangat bergantung pada dokumentasi, terutama karena standar audit mengharuskan auditor memahami prosedur pengendalian internal, baik yang manual maupun yang terkomputerisasi. Sarbanes-Oxley Act atau SOX tahun 2002 mengharuskan perusahaan publik menyertakan laporan pengendalian internal dalam laporan tahunan mereka. Dokumentasi juga berperan dalam proses pengembangan sistem, terutama ketika terjadi pergantian anggota tim pengembang. Terdapat juga alat dokumentasi yang dapat dibaca oleh mesin, yaitu XBRL, yang kedua inline XBRL, dan yang ketiga blockchain. Saya akan menjelaskan tentang Business Process Diagram atau BPD. Nah, BPD sendiri itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur suatu proses bisnis dari awal sampai selesai. Jadi kita itu bisa lihat langkah-langkah secara jelas dan terstruktur. Terus ada tujuan dari BPD ini sendiri, yaitu supaya proses kerja itu lebih mudah dipahami. Kita tahu siapa aja yang terlibat dan juga bisa mengevaluasi kalau ada bagian yang kurang efektif. Dalam BPD ada beberapa simbol penting yang meliputi. Yang pertama ada lingkaran. Lingkaran itu menunjukkan awal dan akhirnya proses. Seperti yang pada gambar tersebut, ada lingkaran yang pinggirannya itu tidak tebal, dan itu adalah langkah awal atau proses awal. Sedangkan kalau lingkaran yang pinggirannya itu tebal, itu adalah proses akhir. Dan juga ada persegi panjang yang menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan. Terus ada belah ketupat untuk pengambilan keputusan, panah untuk menunjukkan alur proses, dan yang terakhir itu garis putus-putus, itu biasanya sebagai keterangan tambahan aja. Di sini saya ambil contoh dari proses penggajian yang ada di e-book chapter 3. Nah, proses ini itu dimulai dari HR atau yang mengatur sumber daya manusia yang mengirim data karyawan. Terus data ini tuh diteruskan ke payroll atau yang mengatur gaji karyawan untuk dihitung. Terus setelah dihitung, informasi tersebut itu dikirim ke bagian keuangan untuk pembayaran. Terakhir, semua transaksi itu dicatat dalam general ledger atau buku besar. Tapi di diagram ini tuh tidak ada simbol belah ketupat dan garis putus-putus ya, karena tidak ada simbol belah ketupat itu karena proses pengajiannya itu yang ditampilkan itu bersifat prosedural atau udah berurutan, udah pasti gitu. Yang artinya alurnya itu udah tetap dan tidak menunjukkan percabangan keputusan. Selain itu tidak ada garis putus-putus yang ditampilkan, yaitu karena yang ditampilkan adalah proses utama kerja, bukan keterangan tambahan. Di sini saya akan menjelaskan di mana letak lingkaran yang awal, lingkaran akhir, dan juga persegi panjang tumpul sama arak panah. Di situ kan ada lingkaran yang pinggirannya itu nggak tebal, jadi itu tuh terdapat di awal atau yang diproses dimulainya dari HR atau sumber daya manusia. Jadi itu adalah langkah awal dari proses ini. Untuk yang lingkaran pinggirannya itu tebal atau bold itu terdapat di akhir proses. Jadi kayak udah
selesai gitu prosesnya, itu adalah lingkaran yang pinggirannya itu tebal, dan juga ada persegi panjang yang pinggirannya tumpul. Itu adalah suatu proses yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan oleh yang mengatur itu. Jadi kayak itu aktivitas yang dilakukan sekarang gitu. Terus untuk tanda panah itu adalah alur prosesnya itu. Jadi kayak misalnya dari sini ke sini itu adalah kayak alur dari prosesnya itu, seperti itu. Terus habis itu tidak ada belah ketupat dan garis putus-putus ya, karena yang seperti saya jelaskan tadi, belah ketupat itu karena proses penggajiannya ini tuh udah berurutan, udah paten gitu. Kalau misalnya nggak ada garis putus-putus, karena ini tuh alur utama proses kerja, bukan keterangan tambahan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Apa itu flowchart? Yaitu teknik analitis visual digunakan untuk menggambarkan aspek tertentu dari sistem informasi dengan jelas, ringkas, dan logis. Flowchart mencatat bagaimana dokumen mengalir melalui organisasi. Digunakan juga untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan aliran dokumen. Flowchart dibuat menggunakan Visio, Word, Excel, menggunakan kumpulan simbol standar untuk menjelaskan visual prosedur pemrosesan transaksi, dan aliran data simbol flowchart dibagi menjadi 4 kategori. Jadi, flowchart ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah input atau output. Simbol menunjukkan masuk ke dalam atau keluar dari suatu sistem. Lalu yang kedua adalah processing simbol, menunjukkan pemrosesan data baik secara elektronik maupun manual. Lalu yang ketiga adalah storage simbol, menunjukkan penyimpanan data. Lalu yang keempat adalah flow and misal simbol, menunjukkan aliran data di mana flowchart dimulai atau berakhir, di mana keputusan dibuat dan cara menambah catatan. Nah, selanjutnya adalah tipe of flowchart. Yang pertama adalah dokumen flowchart, dikembangkan untuk menggambarkan alur dokumen dan data dalam suatu organisasi. Diagram ini melacak dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan asal-usul tiap dokumen, tujuannya, dan segala hal yang terjadi saat dokumen mengalir melalui sistem. Lalu yang kedua adalah internal control flowchart, digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem atau ketidakfisienan, seperti aliran komunikasi yang tidak memadai, pemisahan tugas yang tiada memadai. Lalu selanjutnya adalah program flowchart. Program flowchart menggambarkan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer saat menjalankan program. Seperti tabel di samping, yang pertama adalah input data. Lalu setelah input data, cek kondisi. Lalu setelah cek kondisi, jika data salah, kembali ke input. Namun jika data benar, proses dan update. Simpanan berhasil ke database. Selanjutnya ke data flow diagrams. Data flow diagram merupakan sistem yang menggambarkan asal data berasal, bagaimana data itu diproses, tempat penyimpanan data yang digunakan dalam AIS atau Accounting Information System. Kegunaan DFT pada AIS ada 4 kegunaan. Yang pertama digunakan untuk expenditure cycle atau pembelian, kemudian untuk payroll atau penggajian, ketiga ada revenue cycle atau penjualan, dan terakhir ada general ledger atau buku besar. Selanjutnya pembagian level DFT. Dalam DFT terdapat pembagian level di mana level 0 merupakan level awal saat proses besar dipisah menjadi beberapa proses utama. Kedua, disinilah sebuah data store mulai muncul pada level ini. Dan terakhir, terdapat interaksi antara proses yang terlihat dalam level ini. Berikut merupakan contoh level 0 DFT pada SNS Payroll Processing. Contoh aktivitas utamanya terdapat di 1.0 Update Employee Data, 2.0 Pay Employee, 3.0 Calculate Taxes, 4.0 Prepare Reports, 5.0 Record in General Ledger. Selanjutnya, pembagian level DFT pada level 1. Di sini pada level 1 ini pay employees atau di bagian 2.0 di level sebelumnya dipecah menjadi 2.1 hingga 2.4 dengan rincian calculate gross pay, calculate deduction, prepare paycheck, dan update payroll register. Nah, pada level ini data store seperti tax rate, table mulai muncul dan alur detail antar sub proses terlihat. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembagian level DFT ini
Semakin naik levelnya, maka detail antara subbab utama itu mulai terlihat dan lebih mendetail ke proses sistem tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang Introduction to Data Analytics in Accounting. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devina Azalia Ramadhani dengan NPM akhir 113. Yang kedua ada Aurelia Irina Pramono dengan NPM akhir 184. Yang ketiga ada Farah Altai Raditya dengan NPM 188. Dan yang keempat ada Dimas Setia Nugroho dengan NPM akhir 232. Dan yang terakhir ada Stefani Rahel Kusuma dengan NPM akhir 295. Yang pertama ada Introduction Data Analytics in Accounting. Perkembangan teknologi membuat jumlah data meningkat sangat cepat, yang dikenal sebagai Big Data. Big Data memiliki karakteristik volume, velocity, variety, dan diversity, yang berarti data tidak hanya besar tetapi juga cepat, beragam, dan perlu dijaga kualitasnya. Dalam akuntansi, data tidak otomatis bernilai. Data harus diolah melalui proses analisis agar menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Karena itu, diperlukan analistik mindset, yaitu cara berpikir yang berfokus pada penggunaan data secara efektif, mulai dari mengajukan pertanyaan, menganalisis data, hingga menghasilkan insight yang dapat membantu keputusan bisnis. Berikutnya ada tentang ask the right question. Langkah pertama dalam data analistik adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Tanpa pertanyaan yang jelas, data yang banyak sekalipun tidak akan menghasilkan insight yang berguna. Agar pertanyaan yang diajukan efektif, digunakan konsep SMART, yaitu kriteria untuk menentukan kualitas suatu pertanyaan. Spesifik, pertanyaan harus jelas dan fokus agar menghasilkan jawaban yang relevan. Kemudian ada measurable, yang berarti pertanyaan harus bisa dijawab menggunakan data yang tersedia. Kemudian ada achievable, yaitu pertanyaan realistis untuk dijawab dan hasilnya bisa ditindaklanjuti. Kemudian ada relevan, artinya harus sesuai dengan tujuan atau kebutuhan organisasi. Kemudian yang terakhir, timely, yang artinya memiliki batas waktu agar hasilnya tetap relevan. Dengan mengikuti prinsip ini, proses analisis data menjadi lebih terarah dan efisien. Intinya, kualitas hasil analisis sangat bergantung pada kualitas pertanyaan yang diajukan di awal. Selanjutnya, ke tahapan extract, transform, and load relevant data. Tujuan dari tahapan ini untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, membantu auditor menemukan pola tersembunyi dan mendukung pengendalian internal. Pada dasarnya, tahapan ini sangat penting bagi seorang auditor akuntansi untuk menganalisis sebuah data yang ada dalam perusahaan akuntansi. Pertama, kita ke bagian extract data. Extract data merupakan pengambilan data dari berbagai sumber, dari sistem ERP, file Excel, database akuntansi, sistem penjualan, dan data eksternal seperti kurs mata uang. Nah, extract data ini digunakan untuk auditor untuk menganalisis sumber-sumber mana saja yang diperlukan dalam membuat data analisis. Kedua, transform data. Transform data merupakan pemeriksaan kembali pada data-data dengan melakukan penyesuaian sesuai format yang sudah ditentukan. Setiap data yang sudah dikumpulkan pasti memiliki format yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada tahapan transform data ini diperlukan penyesuaian dan juga penyamaan format untuk menyelaraskan data-data yang sudah ada. Terakhir, loading data. Data yang sudah siap untuk dianalisis dan sudah dibersihkan dan telah melalui tahapan penyesuaian, dibuat visualisasi atau digunakan untuk mendeteksi kecurangan. Misal, pada data penjualan akan dimasukkan ke sistem untuk mendeteksi transaksi tidak wajar. Contoh aplikasi ETL atau Extract, Transform, and Load Relevant Data pada auditor. Pada extract data, contohnya pada auditor ingin memeriksa kemungkinan fraud payroll, maka ia mengekstrak data-data berikut seperti data master karyawan, data absensi, dan juga data pembayaran gaji. Kemudian pada transform data,
Auditor akan menganalisis format dari sumber data terkait dengan cara menyamakan format seperti tanggal, mata uang, maupun kode akun. Kedua, menghapus duplikasi. Ketiga, memvalidasi data tersebut. Dan yang terakhir, mengecek anomali yang mengganggu dalam data tersebut. Terakhir, loading data, di mana data yang sudah bersih dan konsisten akan dimasukkan ke data warehouse, software audit analitik, dan sistem visualisasi untuk ditindaklanjut. Selanjutnya ada analitik data. Analitik data dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama analitik deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Yang pertama saya akan menjelaskan analitik deskriptif. Adalah informasi yang dihasilkan dari pemeriksaan data untuk memahami apa yang telah terjadi atau sedang terjadi. Yang kedua ada analitik diagnostik, membangun dari analitik deskriptif dan mencoba menjawab pertanyaan. Mengapa hal ini terjadi? Analitik ini berusaha menemukan hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga ada analitik prediktif, berfokus pada masa depan dan menjawab pertanyaan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Yang terakhir ada analitik preskriptif, memberikan rekomendasi tentang apa yang seharusnya dilakukan. Analitik ini menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, misalnya algoritma yang memprediksi apakah seseorang akan melunasi pinjaman dan kemudian merekomendasikan apakah pinjaman tersebut sebaiknya diberikan atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interpret and share the result with stakeholder, atau artinya itu menginterpretasikan dan membagikan hasil kepada para pemangku kepentingan. Jadi setelah data itu dianalisis, kita itu nggak boleh langsung berhenti di angka atau grafik itu saja. Seharusnya kita itu harus melakukan yang namanya interpretasi hasil. Jadi interpretasi hasil itu artinya kita itu memahami apa makna dari data tersebut. Misalnya ada penjualan naik 20%, kita itu harus tanya kayak kenaikan tersebut itu karena apa, atau karena dampak apa, karena promosi, musim, atau ada faktor lain. Jadi kita itu tidak hanya membaca angka tetapi memahami penyebab dan dampaknya penjualan itu naik 20%. Selain itu kita itu harus menghindari namanya bias. Bias itu artinya kita itu menilai sesuatu itu berdasarkan opini atau pendapat pribadi, bukan dari berdasarkan fakta. Jadi setelah hasil dipahami dengan benar, langkah berikutnya adalah sharing result, yaitu menyampaikan hasil analisis kepada stakeholder. Tujuannya itu supaya mereka itu bisa memahami situasi dan mengambil keputusan yang tepat. Biasanya kita itu menggunakan grafik, dashboard, atau ringkasan yang jelas agar mudah dipahami oleh stakeholder. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang additional data analytic consideration. Nah, untuk mempelajari data analytic consideration ini ada 2 hal penting yang harus dipelajari. Yang pertama adalah otoritas proses analitik, yaitu penggunaan teknologi untuk menjalankan tugas secara otomatis. Lalu yang kedua adalah kesadaran bahwa data analitik tidak selalu menjadi alat terbaik karena tidak semua keputusan dapat ditentukan hanya berdasar data. Nah, saya akan menjelaskan tentang automatic atau otomatis, yaitu penggunaan mesin atau program komputer untuk melakukan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Dalam akuntansi, sistem dapat secara otomatis mencatat transaksi, menghitung pajak, dan menyusun laporan. Penerapan otomatis juga digunakan dalam analisis data, seperti ETL, dashboard interaktif untuk memperbarui data secara real-time, dan banyak contoh yang lain. Ada juga tingkat otomatis. Yang pertama adalah sederhana, yaitu seperti proses berbasis aturan atau rule-based yang dilakukan melalui Robotic Process Automation atau RPA. Lalu yang kedua adalah kompleks, seperti sistem yang mampu menganalisis data dan mengambil keputusan tertentu secara otomatis. Nah, data analitik sendiri tidak selalu alat yang tepat, teman-teman. Kenapa begitu? Meskipun data analitik sangat berguna, tidak semua situasi dapat diselesaikan hanya dengan data. Beberapa faktor seperti intuisi, etika, dan pengalaman profesional juga penting dalam mengambil keputusan. Mungkin sekian dari pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.